Baik, selamat pagi Pater, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Safiana Wetowar, biasa dipanggil Sofi. Di sini saya akan mereview kembali pertanyaan dan jawaban dari mata kuliah multikultural. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dengan pertanyaan, bagaimana konsep inklusif dan kesetaraan diaplikasikan dalam konteks bahasa? Jawabannya, kedua konsep ini mengacu pada upaya untuk menggunakan bahasa yang memperhatikan dan menghormati keberagaman serta memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang menghindari stereotip dan diskriminasi atau pengungkapan yang merendahkan serta memperhatikan situasi. Baik, sumbernya saya dapatkan dari mediaindonesia.com. Oke teman-teman dan Pater, saya akan lanjutkan nomor 2. Contoh dari perubahan sosial dan teknologi dalam penggunaan bahasa. Jawabannya, contoh perubahan sosial dan teknologi dalam penggunaan bahasa adalah evolusi bahasa dalam media sosial, seperti penggunaan singkatan, emoji, bahasa gaul menjadi lebih umum di kalangan konteks online, sementara aspek formal bahasa mungkin lebih sedikit diterapkan. Sumbernya dari kompasiana.com. Baik, pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan apa saja unsur stratifikasi sosial. Ada 3 unsur stratifikasi sosial, yakni yang pertama, kelas. Kelas adalah ranking sosial dalam masyarakat yang diukur berdasarkan faktor-faktor dan nilai-nilai ekonomi secara khusus. Baik, yang kedua, status. Status adalah ranking sosial yang didasarkan pada prestisi seperti gengsi, martabat, wibawa di dalam kehidupan bermasyarakat. Status ini biasa dikategorikan ada 3 kategori, yakni yang pertama ideologi, pekerjaan, dan keturunan. Baik, yang ketiga, power. Power adalah ranking sosial yang diukur dari sejauh mana seorang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Baik, sumbernya dari buku pendidikan multikultural halaman 129 sampai dengan 131. Baik, nomor yang keempat, sebutkan 4 kelas kategori dari Marx. Jawabannya, yang pertama, kelompok berkapitalis, yang kedua, kelompok bergois, yang ketiga, kelompok proletariat, yang keempat, golongan lumper proletariat. Sumbernya dari buku pendidikan multikultural halaman 130. Baik, pertanyaan nomor 5. Berikan 2 contoh sikap diskriminasi etnis dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, contoh yang pertama, membeda-bedakan teman berdasarkan ras. Cara mengatasinya, yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Misalnya, ada teman baru dari daerah yang berbeda, baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Yang kedua, membangun sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai antar perbedaan budaya, asal, suku bangsa, dan pendapat orang lain. Selain toleransi, kita juga harus bisa saling mengasihi dan rukun antar sesama. Contoh yang kedua, menghina orang yang berbeda etnis dengan kita. Cara mengatasinya, adanya sikap saling menghargai dan menghormati karena perbedaan tercipta oleh anggota masyarakat itu sendiri. Maka penting kita untuk mengakui perbedaan kita tersebut.
Baik, cara mengatasi yang kedua, mencerminkan sikap bertoleransi dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama kita. Baik, sumbernya dari buku pendidikan multikultural yang ditulis oleh M. Ainul Yaquid, halaman 168. Baik, nomor yang keenam. Apa definisi dari moderasi beragama? Jawabannya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu adil, netral, dan tidak ekstrem dalam beragama. Sumbernya dari buku pendidikan buku moderasi beragama Lukman Hakim Saifuddin, halaman 17. Baik, pertanyaan yang nomor 7. Jelaskan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona. Baik, pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dari tindakan nyata seperti karakter, tingkah laku seseorang dan kepribadian seseorang. Dari sumber buku pendidikan karakter yang ditulis oleh Dr. Heri Gunawan, halaman 25. Baik, nomor 8. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dikembangkan? Jawabannya yang pertama, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan percaya diri. Sumbernya dari buku pendidikan karakter oleh Dr. Heri Gunawan, halaman 37. Baik, pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan sikap sensitif gender? Jawabannya, sikap sensitif gender adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan gender serta menghindari stereotip dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Sikap ini melibatkan kesadaran akan bias gender, empati terhadap pengalaman orang lain, dan tindakan kesetaraan. Sumbernya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2019. Baik, pertanyaan nomor 10. Apa manfaat dari membangun sikap sensitif gender? Jawabannya, manfaat yang pertama, mengurangi diskriminasi stereotip gender. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan sportif bagi kita semua. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang kelima, mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam daerah kita. Sumbernya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2019. Baik, sekian dan terima kasih dari video saya. Semoga bermanfaat. Salve.